yang menyusun tujuan dan melakukan sebuah proses untuk mencapai tujuan tersebut ya. Jadi tidak ada faktor satu ini, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Nah ini yang harus kalian catat itu adalah tipe sumber daya atau manusia berkaitan dengan tenaga dengan hal-hal seperti tenaga manusia, daya pikir ya, maksudnya orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut dan ide inovatif. Jadi intinya ketika kalian nanti membuat sebuah bisnis apapun itu yang berkaitan dengan tenaga manusia, daya pikir gitu ya, ide-ide kreatif yang muncul itu masuknya ke dalam men. Nah orang-orang yang terlibat terus kemudian ide-ide yang digalinya itu inovatif dan lain sebagainya, ini merupakan bagian dari men. Ya. Jadi Oke, nah selanjutnya, ini materinya tentang kewirausahaan. Ya, dalam bahasa Inggris, wirausaha dikenal dengan entrepreneur, yang berarti seorang atau kelompok ya yang mendirikan sebuah usaha dan bisnis membuat suatu produk. Mulai dari mengidentifikasi, mengembangkan, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan hingga mengatur pemasarannya. Nah, sikap seorang wirausaha inovatif dan kreatif. Jadi ini berkaitan dengan sikap seorang wirausahawan, yaitu harus inovatif dan kreatif, percaya diri, ulet dan disiplin. Jadi ini kalian harus catat. Jadi untuk menjadi seorang wirausahawan itu kalian harus yang pertama itu adalah inovatif. Jadi kalau inovatif itu adalah mampu mengembangkan yang sudah ada menjadi lebih baik. Ya, jadi kayak misalnya nih kalian lihat kopi ya, ketika kalian beli kopi di warung kemudian kalian jual lagi, misalnya kopinya 1.000 dijual lagi 1.200, itu bukan proses inovatif, bukan proses inovatif dan kreativitas, itu hanya jual beli. Tapi ketika kalian mengembangkan beli kopi 1.000 ingin dijual 50.000, maka kalian misalnya bikin kafe kopi itu, atau misalnya menggunakan kabin truk gitu ya. Itu bisa dilakukan sehingga ada nilai tambahnya. Jadi seorang wirausahawan itu harus memberikan nilai tambah pada produk yang akan diberikan. Jadi percaya diri, harus kemudian ulet ya, dan pantang menyerah ya, disiplin juga. Nah kemudian ini Alvin Toffler tahun 1900 dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi dalam 3 gelombang. Nah, jadi ada 3 gelombang dalam industri ya, ekonomi industri. Yang pertama itu adalah gelombang ekonomi pertanian. Jadi yang pertama kali digagas itu adalah ekonomi pertanian, kemudian kedua gelombang ekonomi industri manufaktur ya, kemudian yang selanjutnya adalah gelombang ekonomi informasi. Nah, kemudian diprediksi gelombang keempat merupakan gelombang ekonomi kreatif ya. Sekarang sebenarnya sudah berjalan ya, tidak diprediksi lagi. Nah, dengan orientasi pada ide dan gagasan kreatif. Jadi dalam industri kreatif itu bukan industri ya, industri ekonominya. Industri ekonomi itu ada 4 gelombang ya yang muncul ya. Yang pertama itu ya era pertanian gitu, di abad ke-17. Kemudian ada gelombang ekonomi industri gitu ya, yang manufaktur itu yang segala sesuatunya oleh mesin. Kemudian selanjutnya adalah gelombang ekonomi informasi, kemudian diprediksi gelombang keempat merupakan jadi ekonomi kreatif. Jadi kalian harus nanti bisa cari dari sini yang kira-kira bisa jadi soal. Nah, lalu kemudian ini faktor perancangan sebuah produk. Nah, jadi ketika kalian nanti membuat sebuah produk, gitu ya, ini yang pertama harus dilihat itu fungsi. Ya, fungsi ini hari ini berdasarkan salah satu fungsi tunggal yang akan dapat diberikan dari hasil rancangan. Nah, hal itu sendiri tidak akan berlaku secara umum, jadi fungsinya ya. Kemudian beban, hal ini akan dapat dibagi ke dalam 2 macam, yaitu beban primer dan juga beban konsekuensional ya. Beban primer adalah fungsi yang dimana diberikan, beban konsekuensional akibat dari dihidupkannya fungsi dari mesin itu sendiri. Jadi pertama itu perancangan produk itu adalah fungsi, beban, kemudian estetika ya, dalam hal ini sebuah desain elegan yang berada pada produk perlu, dan hal ini ditentukan pula warna, bentuk, ukuran
sehingga tekstur yang dimiliki olehnya. Oke, estetika, kemudian kehandalan. Dalam hal ini daya tahan dari umur desain, sehingga dengan adanya pertimbangan maka pemeliharaan rutin haruslah dilakukan. Biasanya akan dimasukkan ke dalam sebuah jumlah ya siklus operasional, kemudian kondisi lingkungan, kemudian ergonomi ya. Dalam hal ini dimaksud adalah agar manusia serta di karakteristiknya haruslah menjadi sebuah pertimbangan, kemudian berat dan kebisingan. Jadi ini adalah faktor perancangan sebuah produk. Jadi nanti kalian baca aja ini ya, nanti Bapak akan bagikan, kalian baca, intinya soalnya itu ya ini kisi-kisinya gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya gitu ya, sebentar. Selanjutnya itu adalah tahap perancangan kerajinan. Jadi kalian nanti mungkin ya dari kisi-kisi ini bisa berkembang, kalian baca tentang proses kewirausahaan gitu ya. Yang tadi 6M, kemudian nanti juga berkaitan dengan bagaimana perancangan sebuah produk dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti juga masuk ke dalam kerajinan. Jadi banyaknya nanti di kerajinan. Lalu tahapan perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah pemilihan sumber inspirasi. Nah, salah satunya dengan melakukan pengamatan kebiasaan sehari-hari masyarakat setempat ya, untuk mencari masalah yang dihadapi dapat membuat kerajinan yang baik ya. Kemudian pencarian ide kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, pembuatan petunjuk produksi. Jadi ini 5 hal ini yang nanti akan masuk ke dalam perencanaan. Contoh dari hasil perencanaan kerajinan ini adalah kita lihat di kota A masih banyak penduduk yang tidak memiliki sajadah untuk sholat. Oleh karena itu kita akan membuat kerajinan berupa anyaman sebagai bahan sajadah. Nah ini adalah salah satu proses bagaimana gitu ya. Nah, curah pendapat atau brainstorming termasuk salah satu tahapan perencanaan dari produksi untuk mencari solusi gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi bertukar pikiran ya, curah pendapat. Nah, kemudian ini ya jadi kalian nanti itu harus juga mengerti tentang apa namanya entah. Nah ini juga kalian harus juga mengerti mengenai apa namanya kemasan ya. Jadi dalam sebuah produk gitu ya, itu ada kemasan ya, kemasan yang harus apa namanya apa namanya dibuat gitu ya, yang harus dibuat gitu ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu kehandalan dalam membuat sebuah produk ya. Jadi kemasan adalah sistem yang disusun untuk mempersiapkan produk agar dapat didistribusikan, dijual, disimpan dan digunakan gitu ya. Nah ini berdasarkan struktur isinya, kemasan bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama adalah kemasan primer ya. Bahan kemasan yang menjadi wadah langsung bahan makanan. Nah, jadi seperti kaleng susu itu adalah yang disebut dengan kemasan primer. Jadi kemasan yang nanti langsung ya menyatu nempel gitu ya dengan ini. Jadi kalian harus ingat ya apa itu kemasan primer. Kemudian ada kemasan sekunder ya, wadah yang melindungi kelompok kemasan lain, misalnya kotak kardus untuk menyimpan kaleng susu. Nah itu adalah yang disebut dengan kemasan. Jadi kalau ketika kalian misalnya nih ada teh pucuk gitu ya, teh pucuk, kemudian nanti di sini ada cairannya. Nah cairannya itu kan bersatu gitu ya dengan si botolnya. Nah botolnya ini disebutnya sebagai kemasan primer. Nah, ketika botol teh pucuk ini di dalam kardus kemudian diikat, nah itu biasanya masuk ke dalam kemasan sekunder. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kemasan tersier. Nah, kemasan tersier ini digunakan untuk menyimpan produk ya, selama proses pengiriman. Contohnya box ya, kayu untuk mengangkut kardus mie instan misalnya. Itu adalah salah satu ini. Oke.
Oke, nah ini ininya, lalu kemudian yang selanjutnya kemasan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Halo, bisa disimak ini lagi disimak atau lagi pada tidur nih? Bapak, ini berarti ini ya. Gilang gimana Gilang? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Alicia, Ica hadir Ica. Ah, ini. Kemana ini? Halo? Ini tuh berarti kelas apa sih? 12 Nijar kelas, ada 12 12 berapa Bu? 12 maaf. 12 5, 12 6. 12 6 ya? Oh 12 6 ya? Berarti 12 7 nggak ada ya? Bentar. Oh, 12. Oh ya, 12 7 juga, Pak. Oke, 12 nih. Oke. Apa cek satu. Nijar ada Nijar nggak? Nggak ada. Nizar ada Nizar? Oke. Yaudah, kita lanjut ya. Ini mudah-mudahan besok ini ya, apa namanya, ada PKWU mah gampang lah ya. Nggak ada hitung-hitungannya. Tapi ada hitungannya BEP, ngitung BEP mah gampang ya. Nggak usah ngotot juga, kalian pasti bisa. Nah ini, langsung kita masuk ke break even point. Nah, jadi BEP itu adalah salah satu salah satu istilah yang digunakan dalam misalnya kalian menghitung menghitung jumlah modal yang balik. Gitu. Nah, jadi ada istilah mengatakan bahwa break even point atau BEP adalah istilah yang tentu sudah tak asing lagi. Ya, BEP adalah seringkali jadi tolak ukur seorang untuk berinvestasi ya maupun memulai bisnis. Nah, BEP seringkali disebut dengan titik ampas ya. Itu bahasa ininya ya, bakunya. Tapi istilah populernya itu adalah BEP adalah balik modal. Jadi bagaimana kalian nanti ketika bisnis itu modal yang kalian keluarkan apakah dia akan balik gitu ya. Dan itu bisa dihitung. Nah, meskipun dalam akuntansi balik modal sebenarnya diartikan dengan istilah return of investment. Nah, sebelum kita menghitung BEP harus dipahami beberapa istilah. Nah, jadi yang pertama itu adalah biaya tetap. Jadi fixed cost disebutnya atau disebutnya fixed cost ya. Jadi biaya yang dikeluarkan baik ketika perusahaan sedang berproduksi maupun tidak berproduksi atau biayanya tetap. Jadi tidak bergantung pada jumlah produksi. Misalnya gini. Misalnya si Gilang nih mau bikin usaha bubur ayam. Nah, berarti fixed cost-nya itu berarti biaya tetapnya itu adalah pasti beli gerobak, gitu. Gerobak, kemudian piring, kemudian apalagi itu kursi gitu ya, lalu kemudian tenda dan seterusnya. Itu adalah yang disebut dengan biaya tetap. Jadi tidak mungkin ya Gilang itu jualan bubur ayam itu setiap hari ganti gitu ya, gerobaknya nggak mungkin gitu. Makanya kita sebut ketika membeli sebuah peralatan yang sifatnya tetap, nah kita sebutnya sebagai fixed cost. Jadi berapapun produksinya itu tidak berpengaruh gitu. Nah, jadi artinya ada biaya tetap. Kemudian ada biaya variabel, yaitu yang disebut dengan variable cost. Nah, jadi komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya. Jadi jika produksi meningkat, maka biaya variabel juga meningkat. Jadi itu adalah salah satu fixed cost ya. Misalnya nih bubur ayam ya, bubur ayam kan berarti kalian harus membeli membeli nasinya berasnya. Jadi semakin banyak biaya produksinya akan ditingkatkan, maka beli berasnya itu semakin besar juga gitu, semakin meningkat. Nah, jadi itu yang disebut dengan variable cost. Nah, kemudian ada harga jual yaitu selling price, kemudian ada pendapatan dan ada laba atau profit. Nah, ini semua nanti itu bisa masuk ke dalam rumus ini. Nah, cara menghitung BEP pertama adalah dengan menggunakan BEP. Jadi BEP unit. Jadi gini, misalnya beli gerobak dan lain sebagainya, biaya tetapnya misalnya 5 juta. Kemudian
ada variable cost-nya itu adalah biaya produksi lah ya, itu misalnya 5.000, jadi kecap dan lain sebagainya itu dicampur kacang dan seterusnya itu dihitung tuh 5.000, jadi satu porsi dijual 10.000. Nah maka bisa dikatakan berapa sih balik modalnya kalau kita ingin menghitung BEP unit, jadi berapa mangkok gitu ya yang harus terjual agar bisa dikatakan BEP. Nah jadi bisa menggunakan rumus ini, BEP per unit itu adalah fixed cost gitu ya, fixed cost dibagi harga per unit dikurangi variable cost atau harga biaya produksinya. Nah contohnya misalnya tadi lah sebelum kalian nanti menghitung, aduh ininya nggak ada lagi, tinggalan di sekolah lagi, bentar. Nah oke, nggak apa-apa. Jadi misalnya itu yang tadi ya, misalnya tadi modal biaya tetapnya itu adalah 5 juta gitu ya, 5 juta gitu ya, 5 juta. Nah, ini 5 juta. Tadi ini kepada kasus bubur ayam ya, 5 juta itu kan berarti nolnya itu, maaf nih, ini nggak ada pentemnya di sekolah, maaf. Nah, ini tapi nggak apa, ini kan nolnya ada 3 ya, nolnya ada 3. Nah, misalnya nih ada 3, kemudian nanti dibagi dengan tadi harganya itu 10.000 kan ya, 10.000 kan, berarti 10.000 ya udah aja 10.000 gitu ya, ini nolnya ada 3. Nah oke. Kemudian dikurangi dengan biaya produksinya satu mangkok itu adalah 5.000. Nah berarti nanti ketika kita ingin menghitung BEP unit ya, jadi berapa unit yang harus terjual agar bisa dikatakan balik modal ini gitu kan ya. Nah berarti kan secara ini mah kan berarti ini aja langsung coret nih, ini 3 coret, ini 3 coret, berarti 5 juta dibagi 5, jadi oh ini juga coret ya, sorry ini juga coret, berarti 5.000 dibagi 5 berarti 1.000. Jadi dia tuh kalau misalnya 1.000 unit ya. Ini. Nah, ini 1.000 unit. Aduh, maaf nih. Nah, jadi gini, misalnya tadi contohnya si Gilang tuh mau bikin usaha bubur ayam biar bisa naik haji gitu ya. Nah, biaya tetapnya itu beli gerobak, beli piring, kemudian beli kursi dan tenda dan lain sebagainya, itu totalnya itu 5 juta. Kemudian dia mengeluarkan uang juga untuk membeli buburnya, membuat buburnya, kemudian bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Nah, ternyata dihitung-hitung itu biaya produksinya atau variable cost-nya itu satunya itu adalah satu mangkoknya itu 5.000 gitu. 5.000. Nah, 5.000. Kemudian dia berinisiatif, berarti saya ingin cepat balik modal nih, berarti dia jual 10.000. Nah, maka kalau kita hitung dengan menggunakan BEP unit ini, maka 5 juta dibagi 10.000 dikurangi dengan 5.000, berarti kan jadinya itu adalah 5.000 dibagi dengan 10 kurangi 5. Jadi nanti ini jadinya adalah 1.000 unit. Nah, 1.000 unit ini bisa dikatakan sebagai BEP unitnya yang jadi Gilang itu akan dikatakan balik modal kalau sudah menjual 1.000 unit. 1.000 mangkok bukan ya, 1.000 mangkok. Nah, misalnya per harinya itu misalnya Gilang tuh mampu menjual 100 mangkok misalnya. 100 mangkok berarti nah ini 100 mangkok ya. 100 mangkok. Nah, 100 mangkok per harinya itu dia menjual 100 misalnya, rata-ratanya 100. Maka dalam waktu 10 hari udah bisa balik modal gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana cara menghitung BEP unit. Nah, sekarang kita ke contoh yang ada ya. Per April 2001, operasional PT Sinar Agung menghabiskan fixed cost jadi 150 juta
untuk memproduksi 100.000 produk dengan variable cost-nya itu 60.000 dan harga per unitnya itu adalah 100.000. Nah, maka BEP unitnya silakan dihitung. Coba. Oke, silakan dihitung ya. Nah ini. Jadi ya semuanya menghitung menggunakan kertas, nanti Bapak tanya. Jadi dia itu si Sinar Agung itu di bulan April 2001 itu dia menghabiskan biaya tetap itu atau fixed cost-nya itu 150 juta. Nah, variable cost-nya itu 37.500. untuk 60.000. Jadi biaya berapa Gil? 37.500. 37.500 atau 3.750. Benar. Berarti kan 150 juta ya, Gil? Ya. 150 juta dibagi dengan 100.000 kan biaya jual, harga jualnya itu kan 100 juta ya. Bukan 100.000 dikurangi dengan dikurangi dengan 60.000. Jadi nanti 150 juta dibagi 40.000. Jadi hasilnya itu adalah 3.750 unit. Jadi dia itu berarti, nah dalam sebulan itu ya, dia harus menjual atau menghabiskan dagangannya itu ini. Nah, gitu ya. 3.750 ya. Itu kalau dikatakan dia bisa dikatakan BEP. Jadi BEP-nya itu benar-benar harus dihitung. Oh, berarti saya ini. Nah, coba nih. Misalnya kalian mau buka counter HP. Counter HP. Oke, dicatat counter HP. Oke, mau membuat counter HP. Nah, biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu kalian hitung-hitung gitu ya. Kalian hitung-hitung itu adalah 500 juta. Jadi untuk sewa gedung, bukan sewa gedung ya, sewa ruko lah ya. Itu 500 juta. Jadi udah itu tuh sudah dengan perabotan gitu ya, dengan pernak-pernik atau misalnya dengan operasional lain kayak meja untuk kerja dan lain sebagainya. Itu 500 juta. Nah, kalian tuh misalnya mendapatkan handphone Vivo itu dari ininya itu adalah 2 juta. Ya, handphone Vivo ya 2 juta. Nah, kemudian dijualnya itu adalah misalnya 4 juta. Nah, berapa BEP unit? Berapa buah handphone yang harus terjual per harinya? Oke, jadi bisa dihitung? 250 Pak. 250 itu untuk untuk 1 tahun. Jadi sewa si gedungnya itu kan 1 tahun sama itu ya. Nah, berarti kan 500 juta dibagi harga jual itu 4 juta dikurangi dengan 2 juta, berarti kan 500 juta dibagi 2 juta atau nanti sama dengan 250 HP yang harus dikeluarkan. Nah, 250 itu adalah per tahun gitu ya. Per tahun nih. Nah, maka untuk dia dikatakan balik modal itu kalau misalnya dibagi 365 hari, dia tuh menjual 1 buah HP saja itu sudah sehari ya, berarti targetnya sehari harus terjual 1 gitu ya. Jadi itu hitung-hitungannya. Jadi makanya ketika kalian mendapatkan di BEC gitu ya, banyak sekali yang jual HP dan masih eksis sekarang, ya itu gitu. Jadi misalnya hari ini tidak terjual, misalnya besok kemudian menjual 4, ya itu masih untung gitu. Ya, jadi itu adalah intinya ya. Nah. Oke. Nah, selanjutnya tadi BEP ini. Nah, sekarang
bagaimana cara menghitung BEP penjualan atau nanti disebutnya sebagai BEP rupiah. Nah, kalau tadi mah bisa langsung dicatat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk penjualannya, fixed cost-nya itu ya, jadi fixed cost dibagi 1 per variable cost dibagi dengan harga total. Nah, misalnya nih Pak Aman berhasil mendapatkan omset 100 juta dengan pengeluaran fixed cost-nya itu 20 juta. Nah, dan variable cost-nya itu adalah 40 juta. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Nah, ini BEP penjualannya ya. Ini berapa? 5, Pak. 5 juta. Kenapa 5? 100 juta. Ya, 5. Kenapa? 100 juta per 40 juta kurang 20 juta. Nah, di sini ada fixed cost-nya berapa? 20 juta ya? Ya. Dan ini soalnya agak ngaco nih ya. Yaudah, anggapnya 100 juta itu fixed cost-nya, kemudian variable cost. Nah, ini yang atau rugi atau nanti ya. Kalau misalnya ini. Jadi nanti si fixed cost-nya itu omsetnya itu kan apa namanya? Pendapatannya. Jadi dia ininya jadi 200 juta dibagi dengan 100 juta dikurangi dengan ini gitu ya. 1 dikurangi dengan ini. Jadi nanti hasilnya itu silakan ya. Ada phantom. Berapa Gil? 5 juta, Pak. Nah, ini gini nih ngitungnya. Berarti 200 juta, 20 juta per 1 kurangi 4 per 100 juta. Atau 0,6. Jadi nanti 200 juta dibagi 0,6. Jadi sekitar segitu ya. Ini bisa ya. Jadi ini di sini memang ada kesalahan di ininya ya. Di penyebutan namanya. Oke, itu ya ininya ya. Jadi bisa ya rumusnya kalian sudah dicoba dulu. Nah, oke. Nah, tadi ketika kalian sudah berhasil menghitung BEP, nah, maka yang selanjutnya adalah manfaat dari BEP. Nah, setidaknya ada 4 manfaat dari BEP. Yang pertama itu adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi perhitungannya dulu ya. Jadi kalian tuh harus cermat juga dalam menghitung laba dari si usaha yang kalian akan ini kan ya tempuh ya. Kemudian memberikan informasi mengenai memberikan informasi mengenai nah, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari BEP. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah produksi dalam kewirausahaan. Nah, itu di sini itu ada yang pertama adalah tahapannya. Yang benar itu urutannya perencanaan, penentuan alur, penjadwalan alur produksi, kemudian penetapan proses produksi. Nah, itu adalah alur yang benar. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan kerajinan. Jadi nanti kalian silahkan buka buku paket apapun PKWU, kemudian kalian baca tentang seputar kerajinan. Nah, di sana kerajinan itu atau handmade ya, itu akan banyak keluar ya, banyak keluar. Nah, besok juga nanti soal-soalnya soal-soal sebenarnya mirip dengan AKM ya, ada literasinya. Kalian nanti akan diberi teks permasalahan kemudian cari ininya, gampang ya. Nah, selanjutnya
adalah rekayasa elektronik. Jadi kalian harus mengetahui ya, mengetahui apa namanya eh, apa namanya produk rekayasa elektroniknya. Jadi komponen-komponennya. Jadi yang kalian harus apa pahami itu adalah tentang misalnya yang harus tahu adalah tentang solder untuk menyolder terminal atau aki komponen elektronik dengan papan rangkaian PCB ya PCB. Jadi kalau kalian buka komponen elektronika itu ada pertama itu pasti ada komponen elektroniknya dalam bentuk PCB ya. Oke. Kemudian ada obeng untuk mengencangkan atau mengendorkan baut ya atau screw. Kemudian tang ya memegang dan memutar mur ya, atau baut. Pinset untuk menyedot suatu yang ukuran kecil. Kemudian penyedot timah untuk menyedot timah solder. Oke, jadi ini adalah rekayasa. Kemudian promosi ya. Jadi nanti dalam promosi itu ada segmenting pasar, ada target, ada media yang digunakan. Nah, ini adalah 3 faktor yang nanti bisa dikatakan sebagai mempromosikan dalam kewirausahaan. Kemudian, nah ini ada ide wirausaha gitu ya. Ada ide wirausaha gitu ya. Nanti di sini itu ntar dulu nih. Oke, nah ini faktor internal dalam pemunculan ide wirausahaan yaitu servis dengan peralatan teknik ya. Jadi ininya kecuali pengetahuan yang dimiliki, kemudian pengalaman dari individu itu sendiri, pengamatan saat ini melihat orang menyelesaikan masalah, kemudian intuisi merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Oke, ini ide usaha dan selesai. Oke, jadi besok Bapak harapkan kalian bisa mengikuti ini ya. Ini sudah dibuat sesuai kisi-kisi. Jadi mudah-mudahan besok lancar. Ada pertanyaan tidak? Kalau Bu Ai masih ada? Ada Bapak. Oh, siap. Oke. Ada pertanyaan seputar ini? Tadi ada Gilang ada pertanyaan? PT-nya paling Pak. Kalau di chatting bisa di ini nggak ya? Dikirim nggak ya? Ntar Bapak coba ke chatting dulu. Jadi bisa lah ya. Mudah-mudahan kalian lancar besok ujiannya. Kemudian kalian diberikan kesehatan. Jadi ini besok tuh terakhir ya. Kalian ini selanjutnya fokus ke persiapan senam PTN. Bentar. Bapak cari dulu file. Bentar. Ada pertanyaan? Jadi materinya cuma itu ya. Bentar, Bapak cari dulu nih. Gimana cara ngimpel? Kukira Oke. Nah, Bapak kirim nilainya di ini. Sebentar. TB Smart.
Oke, nanti ini nih, ini ya. Nah, sebentar, text file. Oh, yang on cam dikasih nilai plus nggak di PKWU nanti? Iya, nanti dikasih nilai plus, Bu. Pasti, Bu. Pasti Iya nih. Gilang. Ini 3 nih ya, Bimo, Radia sama Gilang, nanti ada nilai plus. Oke, sebentar Bapak kirim dulu file ya nih. Atau Gilang WA aja ke Bapak lah ya. Nanti di-share di grup angkatan atau nanti di grup angkatan juga ada sebenarnya ya. Kok kirim filenya nggak bisa di sini ya? Beda sama Zoom ya. Oke, sebentar. Oke, Bapak kirim aja filenya ke Gilang ya. Jadi Gilang nanti silakan untuk apa namanya? Oke, siap. Nih Bapak kirim. Nah, kalian silakan pelajari dengan ininya. Jadi selebihnya mungkin baca-baca tentang konsep kewirausahaan ya kelas 1 ya. Cara menghitung BEP, kemudian kalian nanti bagaimana membuat usaha gitu ya. Itu harus benar-benar dipahami ya, karena memang soalnya soal teori dan nanti butuh pemahaman ya, juga hafalan juga ada ya. Nah, terus kemudian soal hitung-hitungannya nanti kalian menghitung BEP unit ya, BEP unit dan BEP rupiah atau BEP penjualan. Jadi nanti seperti yang sudah disajikan tadi, kalian nanti akan diberikan permasalahan gitu ya, atau ini yang berkaitan dengan ini ya. Nah, paling itu ya pertemuan kita kali ini gitu ya. Mudah-mudahan Bu Ai nggak apa-apa selesai ya, karena udah selesai Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya pamit ya Pak ya. Oke, siap. Nuhun Bu Ai. Assalamualaikum. Oke, Gilang sudah dikirim.